dua organisasi dengan jumlah anggota yang sama, belum tentu tingkat diferensinya vertikalnya sama. Dan untuk yang ketiga, pilihan bentuk menjadi tall atau flat ditentukan oleh besarnya rentang kendali. Jadi rentang kendali sendiri atau SOC yaitu jumlah maksimum bawahan yang masih bisa dipimpin secara efektif oleh seorang atasan. SOC kepanjangannya apa? Span of control. Space of control. Span. Untuk selanjutnya yaitu rentang kendali, span of control. Terdiri dari dua. Jika span of control berukuran kecil, maka diferensi vertikal menjadi lebih besar, sehingga organisasi akan menjadi tinggi atau tall. Seperti dilihat di gambar 5.2. Untuk organisasi A itu untuk membutuhkan 7 tingkat atau 7 hierarki, sedangkan organisasi B hanya membutuhkan 5 tingkat atau 5 hierarki. Jadi jika span of control berukuran besar, maka diferensi vertikal menjadi lebih kecil sehingga organisasi akan menjadi mendatar atau flat. Selanjutnya yaitu sebaran ruang dapat diartikan sebagai perluasan dari diferensiasi horizontal dan diferensi vertikal yang bisa didefinisikan sebagai derajat penyebaran kantor, pabrik, dan personel atau organisasi secara geografis. Secara horizontal berfungsi merupakan fungsi-fungsi produk yang dilakukan di tempat yang berbeda. Contohnya? Ya, silakan contoh. Contohnya, ini kan secara diferensiasi horizontal dalam sebaran ruang ya, yaitu fungsi-fungsi produksi yang dilakukan di tempat yang berbeda. Misalkan pabrik mobil gitu. Nah, bikin kerangka mobilnya tuh misal di Jakarta. Terus mesinnya misal didatangkan dari luar, dari Jepang misalnya, terus mesinnya didatangkan dari luar, terus dibikinnya di Jakarta kayak gitu, tempatnya beda. Iya, ya itu. Terus di sebaran ruang pada diferensiasi vertikal yaitu tingkat otoritas berada di tempat yang berbeda. Misal suatu manajer adanya di kota Jakarta, terus bawahannya ada di cabang-cabang berbeda gitu. Misal manajer ini, manajer apa misalnya? Manajer produksinya misal ada di Jawa Barat, ya di Jawa Barat, di Subang misalnya. Terus misal manajer apanya gitu beda lagi tempatnya, lah itu maksudnya. Sudah jelas horizontal vertikal teman-teman? Dan iya. Apakah itu yang di gambar 5.2 itu kan sama kan? Semua yang lainnya kan sama. Kenapa itu jumlah tingkat hierarkinya nggak sama? Itu ada tingkat 7, yang satunya ada 5. Bentar, balik lagi itu gimana? Ini ya, di sini ya. Ini tergantung mandornya bisa dapat menghandle berapa orang gitu. Kalau mandornya di sini bisa menghandle orang lebih banyak, maka hierarkinya ini span of control, rentang kendalinya lebih banyak. Berarti maka diferensiasi vertikalnya lebih kecil karena dia tuh bisa menghandle bawahan yang lebih banyak. Jadi ntar ini ada organisasi B tuh yang diferensiasi vertikalnya flat gitu kan, lebih datar daripada yang A kan, karena mandor di diferensiasi B itu bisa menghandle lebih banyak bawahan gitu. Tergantung dari sistem yang dipakai. Iya aja deh. Nanti mandornya ada pintar. Mandornya ada pintar. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Contohnya ada 20 karyawan nih. 20
dia span of controlnya itu kecil, yang bisa dihandle itu misalnya 2 orang, 1, 2. Ini 1 mandor. Nanti di sini 1, 2, sampai di sini kan 20 orang, ini 1, 1. Ya apa ya? C. Nah, iya. Nanti dia hanya segini, nanti jumlahnya akan lebih tinggi. Nah, misalnya dia 1 mandor sampai 10 orang, dia akan lebih mendatar. Jadi seperti ini. Oke. Jadi di antara kedua rentang dari itu kan, mana kan yang lebih baik yang akan kita gunakan? Karena kan semakin banyak orang yang kita pakai, maksudnya kan mandornya semakin banyak kan, ya juga. Ya itu kan ya tadi kan tergantung sama kemampuan mandornya. Kalau dia mandornya semakin banyak bisa menghandle karyawannya, itu ya semakin bagus. Tapi kan biasanya kalau terlalu banyak karyawan yang diurusi, nanti nggak fokus, malah kemana-mana. Itu tergantung sih. Jadi sebaiknya memang lebih banyak, lebih besar, lebih baik. Tapi juga kemampuannya juga harus diukur juga sih mandornya. Gimana? Lanjut, silakan. Ini udah ya. Ini mengukur. Dibaca aja. Mengukur kompleksitas organisasi. Semakin tinggi tingkat kompleksitas organisasi, semakin tinggi tingkat komunikasi, koordinasi, dan kontrol yang diperlukan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif. Nggak usah dijelasin. Mengukur. Ditanya dikasih. Mengukur kompleksitas organisasi. Mengukur diferensiasi. Untuk yang pertama yaitu diferensiasi horizontal. Satu, banyaknya jenis tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan. Jenis tenaga kerja yang banyak, tingkat pendidikan, keterampilan tinggi, akan tingkat kompleksitasnya akan semakin tinggi juga. Untuk diferensiasi vertikal, tingkat kedalaman struktur suatu organisasi digambarkan melalui jumlah tingkat hierarki terbesarnya, dan rata-rata jumlah tingkatannya hierarki harus departemen. Emang apa harusnya? Untuk yang terakhir yaitu mengukur sebaran spasial, yaitu kantor cabang secara geografis dan jumlah karyawan di lokasi yang terpisah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini orang nggak ada 10 menit kan? 15 lah. Iya, nggak apa-apa, silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ntar dijawab sama Yuela. Kalau bisa. Nggak ada. Emang udah nggak ada. Tuh, modul saya aja udah hilang. Oh iya. Sudah? Oh, iya. Udah 15 menit kan? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Iya. Dua kali ini dia jadi. Kalau yang belum jelas silakan tanya sama Bu dosen. Boleh ya, Bun? Hari ini dosennya teman-teman. Udah. Gimana? Yang mana? Yang ini? Nanya apa? Jangan tanya namanya, itu gambarnya siapa aja. Oh. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah? Dia tuh anggota Kanjani. Oke. Terima kasih. Makasih. Makasih. Ya. Iya,